Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana bi atharihi iktafa. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita syarah Kasyfus Syubhat karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Kata beliau melanjutkan keterangannya setelah beliau berbicara tentang syafaat yang diangankan oleh kaum musyrikin dengan tawasul mereka kepada orang-orang saleh atau malaikat yang telah meninggal. Beliau nyatakan setelah berbicara tentang tawasul yang bid'ah dan batil tersebut, wa illa faha'ula'il musyrikun yashhaduna anna allaha huwal khaliq wahdah la syarika lah wa annahu la yarzuqu illahu wa la yuhyi wa la yumitu illahu wa la yudabbiru al-amra illahu wa anna jami'a as-samawat wa man fihin wal ardina as-sab' wa man fihin kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan orang-orang saleh tersebut perantara antara peribadatan mereka dengan Allah. Mereka yang musyrik ini, yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya dan diperangi oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah diutus untuk berdakwah kepada mereka, mengajarkan tauhid dan Islam. Mereka ini adalah orang-orang yang bersyahadat. Mereka bersaksi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, Dia adalah pencipta satu-satunya. Tiada yang menyekutukan Allah dalam penciptaan. Hanya Dia yang menciptakan alam semesta ini, manusia dan yang lainnya. Dan bahwasanya Allah sajalah yang memberi rezeki pada makhluk-makhluknya, dan hanya Allah sajalah yang berkuasa untuk menghidupkan yang ini dan mematikan yang itu sekehendak Allah. Dan juga penataan alam semesta ini semuanya terjadi di bawah perintah dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengaturnya. Bahkan keseluruhan langit dan seisinya, dan bumi yang 7 lapis dan seisinya, kesemuanya adalah hamba Allah, dan kesemuanya ada di bawah kekuasaannya serta di bawah tunduk, di bawah peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keterangan dari beliau tentang keadaan
kaum musyrikin, khususnya kufar Quraisy yang Rasulullah diutus oleh Allah di tengah-tengah mereka. Mereka musyrikin Quraisy ini adalah orang-orang yang meyakini, mereka iman bahwa memang hanya Allah satu-satunya sang pencipta yang menciptakan langit, bumi, dan seisi keduanya. Dan hanya Allah yang mengatur dan berkuasa di atas itu semua. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Di dalam surat Zukhruf ayat 9, Allah menyatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Kalau engkau tanya mereka, orang-orang musyrikin ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka pastilah mereka akan menjawab, tiada yang menciptakan itu semua kecuali Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Demikian pula dalam surat Zukhruf ayat ke-87, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu." Kalau kalian tanya mereka, siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan mereka. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang semakna dengan ini. Keyakinan mereka dan tidak ragu sedikit pun mereka itu, kalau yang menciptakan mereka langit, bumi, dan seisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkuasa atas mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak ada keraguan, satu titik pun tidak ada keraguan bagi mereka tentang hal itu. Tetapi keimanan mereka sebatas ini, keyakinan mereka sebatas ini tidak bermanfaat, tidak menyelamatkan mereka sama sekali dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan diperangi oleh Rasulullah SAW, perintah Allah untuk memerangi mereka. Dan di akhirat tentu jauh lebih pedih daripada itu. Hal ini karena keimanan terhadap tauhid rububiyah, kekuasaan Allah, maha tunggalnya Allah dalam kekuasaan dan ciptaannya. Ini belum cukup, belum menjadi pemisah antara seorang muslim dengan seorang musyrik, antara seorang muslim dengan seorang kafir. Di mana keyakinan tentang rububiyah ini keyakinan yang disepakati oleh seluruh yang namanya manusia yang masih berakal sehat, bukan orang gila dan orang sinting. Dia pasti mengimani dan menerima bahwa di sana ada pencipta yang satu, yang esa, ada penguasa yang esa,
Tidak ada yang menyekutukan Dia dalam hal ini. Oleh sebab itu kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Idza aradta dalila ala anna haula'i alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza." Kalau kamu kepingin tahu dalil dari Al-Qur'an bahwa mereka yang diperangi Rasulullah itu mengimani ini tentang tauhid rububiyah, kamu boleh baca firman Allah dalam surat Yunus ayat 31, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulun Allah faqul afala tattaqun." Kalau kalian tanya pada mereka siapa yang memberi rezeki mereka dari langit dan bumi, turunnya hujan dari langit, tumbuhnya pepohonan, sayur-mayur, buah-buahan dari bumi, siapa yang memberi rezeki mereka itu? Kamu tanyakan kepada mereka, siapa pula yang berkuasa memberikan pendengaran dan penglihatan kepada mereka? Siapa pula yang berkuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Telur yang mati, sudah mati, keluar dari induk ayam yang hidup. Subhanallah, dari yang mati itu keluar daripadanya makhluk yang hidup dan bernyawa. Dari yang hidup keluar sesuatu yang mati. Dari yang mati keluar sesuatu yang hidup daripadanya. Bukankah yang berkuasa untuk melakukan itu? Yesus Kristuslah yang mampu berkuasa melakukan hal itu? Atau siapa yang mampu melakukan itu semua? Wa man yudabbirul amr, dan siapa pula yang mengatur segala yang ada di alam semesta ini dengan indah dan rapinya. Bintang-bintang yang sekian banyak tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Tata surya dengan begitu rapi, bulan, matahari, bumi dengan rapi dan indahnya. Siapa yang memerintah setiap pagi matahari terbit dari arah timur? Siapa pun yang memerintahkan dia untuk setiap petang dia tenggelam ke arah barat? Siapa pula yang berkuasa? Terkadang bulan itu tidak tampak, terkadang tampak sedikit seperti sabit, setengah lingkaran sampai kemudian berbentuk lingkaran penuh pada pertengahan bulan. Dijadikan bumi itu tekar oleh Allah, terhampar. Dijadikan bumi itu tidak bergerak dan berputar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalian dengan mudah, dengan penuh leluasa mencari rezeki di atas bumi Allah. Siapa yang berkuasa di atas itu semua? Tidak pernah bertabrakan satu planet dengan planet yang lainnya. Langit yang sedemikian luas Allah ciptakan tanpa tiang satupun. Arsitek mana yang mampu untuk menciptakan itu?
dengan luas yang sedemikian luas, di mana kamu berjalan di muka bumi ini, di situ kamu melihat langit. Pasti. Baik itu di daratan maupun di lautan, atas kamu pasti langit. Di mana kaki kamu menginjak di permukaan bumi ini, di atas kamu adalah langit. Seluas itu tanpa satu tiang pun Allah tidak jatuh. Itu menjadi bumi itu. Inna Allah yumsiku samawati an tazula. Inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula. Allah dalam Al-Quran menyatakan Allah lah yang berkuasa menjaga langit dan menjaga bumi untuk tidak bertabrakan. Allah jaga langit agar tidak jatuh menimpa bumi. Padahal sebesar itu bangunannya. Oleh sebab itu ketika manusia mengkufuri ciptaan Allah, di dalam surat An-Nazi'at, Allah pertanyakan kepada mereka, "A'antum asyaddu khalqan am as-sama' banaha?" Yang lebih sulit ciptaannya itu siapa? Kalian yang cuma, ya Allah, paling tinggi kalian 170 cm, 175, tinggi-tingginya taruh 2 meter, 2,5 meter, taruh 3 meter. Manusia tertinggi mungkin. Seperti itu, sekecil ini. Apa sulitnya bagi Allah ketika kamu mati, Allah kembalikan lagi hidupkan kamu. Karena yang lebih sulit ini, ataukah penciptaan langit yang sebesar ini, kata Allah. Kita akan lihat. A'antum asyaddu khalqan sama banaha. Yang Allah bangun langit itu di atas bumi dan tidak jatuh sama sekali. Keindahan dan kerapian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu siapa yang berkuasa melakukan itu semua? Dari tanah yang satu, dari air yang satu, sama airnya sama-sama tawar, tanahnya ya tanah itu juga, subhanallah, keluar dari tanah itu satu tumbuhan, kemudian berbuah, buahnya manis, mangga, apel, anggur dan lain sebagainya. Dari tanah dan air itu pula keluar buah-buahan yang pedas. Tapi dari tanah dan air itu pula keluar buah-buahan yang pahit, handal. Ada yang masam, jeruk nipis. Dan berbagai macam rasa. Tanahnya itu juga, airnya itu juga. Siapa yang mengatur itu semua? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Setiap sesuatu, kata Allah, kami ciptakan berpasangan. Manusia ada lelaki, ada wanita, suami istri. Binatang ada jantan, ada betina, kemudian bertelur atau melahirkan anak. Tumbuhan ada, apa istilahnya? Mana tahu istilahnya? Hah? Ahli biologi apa istilahnya? Yang betinanya itu apa istilahnya? Putih. Iya. Kalau yang jantannya benang sari. Allah ciptakan berpasangan seperti itu.